Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahr Ramadan syahrus siyam wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa walah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, inayah taufik hidayahnya senantiasa bersemayam dalam diri sanubari kita, sehingga saum yang merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menahan diri dari segala bentuk kehendak yang tentunya merupakan tantangan, larangan daripada saum itu sendiri, kita perjuangkan insyaallah sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Selanjutnya kita mohon kepada Allah, semoga Ramadan tahun ini 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita inayah taufik hidayahnya, sehingga benar-benar kita melaksanakan saum pada tahun ini semata-mata karena sunnah dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwanil kiram, shaimin shaimat, warga madu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang diletakkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Ramadan secara harfiah adalah panas, pembakaran. Maka Ramadan seperti yang kita maksud di sini adalah makna yang tentunya akan bersamaan beriringan dengan makna istilahiyah, yaitu Ramadan adalah bulan di mana akan membakar dosa-dosa kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat yang senantiasa mengikuti aturan sunnahnya. Pembakaran dosa-dosa ini maka disebut pula Ramadan itu adalah Syahrul Maghfirah, yaitu bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka benar-benar berniat bahwa kita di bulan ini berniat untuk bertaubat, segala bentuk dosa-dosa akan diampunkan oleh Allah dengan berkah Ramadan ini. Syahrul Maghfirah juga disebut dengan Syahrul Quran, Syahrul Nuzul Quran, karena kitab-kitab juga sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala kan diturunkan pada bulan Ramadan. Khusus Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada tanggal 17 Ramadan. Ikhwanil kiram rahimakumullah, di sini nuzul Quran termasuk tadi adalah bulan Maghfirah atau bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam beberapa referensi Imamul Ghazali Hujjatul Islam menyampaikan tahapan-tahapan daripada bulan suci Ramadan itu. Hadis yang disampaikan keluarkan oleh Imam Abu Hurairah
yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya kata Nabi, puasa Ramadan itu awwaluhur rahmah, yaitu 10 hari pertama adalah Allah turunkan rahmat-rahmat yang begitu berlimpah ruah. Luar biasa rahmat itu, yang begitu nikmat kita mendapatkan rahmat-rahmat itu. 10 hari pertama tidak terasa apa-apa. Kenapa? Karena begitu rahmat Allah yang turun. Yang tadi juga banyak yang tidak berpuasa, bahkan enggak sholat. Pada 10 hari pertama itu ya penuh sholat tarawih itu masjid penuh. Kenapa tadi? Memang awalur rahmah, rahmat Allah luar biasa. Kemudian ausatul maghfirah, 10 hari yang kedua adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah mulai bergegas, mulai gerah. Jamaah juga sudah banyak mengambil posisi, sudah mulai berkurang jamaahnya. Karena apa? Karena akan turun ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang minta ampun, yang banyak dosanya, tentunya sudah berniat untuk meminta ampun kepada Allah, tentunya mereka sangat menunggu detik-detik, yaitu 10 hari yang kedua ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa akhiruhu itqum minan nar, yaitu pada 10 hari yang terakhir disebut dengan itqum minan nar, yaitu terhindar orang-orang yang soimin soimat, terhindar dari siksa api neraka. Terhindar dari siksa api neraka. Inilah finalis-finalis yang sudah ditentukan, siapa-siapa mereka yang menjadi finalis ini adalah mereka yang memang akan mendapatkan begitu hebat, begitu luar biasanya kaifiah yang terkandung pada 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan itu. Ikhwanul kiram, sidang soimin soimat, warga madu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak semudah yang kita bayangkan bahwa kesemua kita itu soimin soimat akan mendapatkan predikat itqum minan nar, kecuali memahami benar level-level saum, tingkatan-tingkatan saum puasa itu sendiri harus dipahami di mana 10 hari pertama itu. 10 hari pertama kebanyakan adalah, kata Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, adalah dibagi puasa itu menjadi 3 bagian. Yang namanya awalur rahmah adalah saumul awam. Saumul awam adalah saum puasa kebanyakan orang. Rata-rata banyak orang yang mampu pada tingkat pertama ini, karena dia hanya menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala pada 10 hari pertama itu. Puasa semacam ini disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju'a wal atas. Kebanyakan mereka yang berpuasa ya di fase pertama ini adalah mereka yang hanya mendapatkan, memperoleh dari hasil puasanya hanya haus dan lapar saja. Tidak mendapatkan apa-apa, hanya lapar dan haus saja. Mereka tidak memperoleh berkah yang lain. Kenapa? Ya, puasa jalan terus, maksiat pun jalan terus. Ya. Tidak membuatnya saum itu menahan hawa nafsu, tapi maksiat jalan terus. Lisan masih ngomongin orang, ya, tangan masih meraih kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangan mata masih melihat hal-hal yang maksiat.
kakinya masih melangkah ke tempat-tempat yang memang biasa ia lakukan sebelum Ramadan, maka ini yang terjadi adalah pahalanya sia-sia. Kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju'a wal atas. Ikhwanil kiram, shaimin wa shaimat, warga madu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan kedua adalah tingkatan yaitu mendapatkan maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di tingkatan ini sudah mulai bagus. Mampu berpuasa, ya, menahan segalanya, tidak makan minum, juga sudah pandai menjaga pandangan matanya. Sudah pandai menjaga lisannya, tangannya, kakinya, semua organ jasmaninya sudah mampu menahan hawa nafsu. Sudah mulai mendekat ini. Mereka ini akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Saudara sekalian, di sini kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa sungguh-sungguh benar-benar karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, di level maghfirah ini Allah akan mengampuni dosa-dosanya ma taqaddama min dzambih. Dosa-dosa yang telah lampau, dosa-dosa yang telah terlewati, ma taqaddama, yang dulu diampunkan di tahun ini. Bersih seperti dia yaharuju min butuni min zunubihi kayaumin waladatu ummuhu. Ya, dia keluar dari bentuk dosa-dosanya seperti baru dilahirkan oleh ibu kandungnya. Suci pada tingkatan kedua ini. Dia sudah mampu membawa dirinya benar-benar sudah menguasai kebiasaan-kebiasaan yang buruk sebelum Ramadan, maka dia tahan, tidak dimunculkan lagi sikap-sikap yang tidak baik, sikap physically dan sikap batinnya udah seirama. Di sini benar-benar akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali, pada tingkat yang kedua ini disebut shaumul khusus, yaitu puasa khusus. Sedangkan yang ketiga kata beliau selanjutnya adalah shaum khususil khusus atau shaum khawasil khawas, yaitu puasa istimewa di atas khusus. Ya, istimewa sudah spesial. Di sini kata Nabi yang ketiga ini adalah itkum minan nar, terhindar dari segala bentuk yang namanya siksaan api neraka. Dia bebas dari segala bentuk dosa-dosanya, maka dia menuju kepada Allah dengan qalbin salim, hati yang damai, hati yang tenang. Ini mereka-mereka yang nantinya pada tanggal 1 Syawal mendapat predikat faizin, mendapat predikat mereka-mereka yang memenangkan pertarungan melawan hawa nafsu selama di bulan suci Ramadan. Saudaraku ihwanil kiram, sidang shaimin shaimat, warga madu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita akan bahas sedikit tentang akhiruhu itqu minan nar. 10 hari yang terakhir adalah terhindar dari siksa api neraka. 10 hari terakhir terhindar dari siksa api neraka.
apa sebenarnya yang paling hebat pada peristiwa 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan itu. 10 hari terakhir adalah terjadinya nuzulul Quran, turunnya Al-Quranul Karim. Kalau yang tanggal 17 Ramadan itu adalah turunnya dari Laul Mahfuz ke langit dunia, ke Baitul Izz. Sedangkan pada tanggal akhir-akhir di bulan Ramadan, yaitu pada malam-malam ganjil Ramadan, itu adalah turunnya berangsur-angsur dari langit dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Mulai dari Iqra, ya, surat Al-Alaq 5 ayat pertama sampai kepada surah yang terakhir, surat Al-Maidah ayat 3, Al-yauma akmaltum lakum dinukum wa atmamtu alaikum bi ni'mati. Dan selanjutnya ini adalah ayat yang terakhir turun. Ikhwanil kiram, sidang soimin soimat, warga madu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perlu kita yakini, perlu kita sungguh-sungguh pada 10 hari yang terakhir ini supaya kita mendapatkan karunia yang begitu besar. Apa sebenarnya yang terjadi pada 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu saat beliau termenung dan merasa bersedih. Ini barangkali termasuk di antara asbabun nuzul daripada surat Al-Qadar. Al-Qadar berbicara tentang Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam yang penuh rahmat itu. Beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit bersedih karena beliau menyaksikan, melihat umatnya kecil-kecil dan umurnya pendek-pendek. Datang Jibril, wahai Muhammad, kenapa engkau bersedih? Allah membawa mendatangkan berita gembira untuk Anda tentang turunnya surat Al-Qadar, yaitu malam Qadar atau Lailatul Qadar. Dan di sini dinyatakan bahwa umatmu benar-benar sangat panjang-panjang umurnya. Seketika itu beliau berbahagia dan turunlah surat Al-Qadar. Dinyatakan Al-Kisah ini dalam kitab Dzurratun Nasihin, butir-butir nasihat bagi umat ini, bagi pendakwah untuk disampaikan kepada umat ini. Karangan Dzurratun Nasihin dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Syekh Utsman Al-Khubawi. Beliau mengarang menyusun kitab ini begitu luar biasa, begitu fenomenal untuk para penggiatnya, para pencintanya, sangat dikagumi di masyarakat. Walhasil, saudaraku sekalian, turunlah surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Surat ada yang mengatakan bahwa turunkan Makkiyah, yaitu di Mekah, ada juga Madaniyah. Terdiri daripada 5 ayat
yang begitu luar biasa. Perhatikan saudara sekalian. Sesungguhnya kata Allah, kami turunkan ini Al-Quran di malam kemuliaan, di malam yang memang sudah ditentukan, malam yang luar biasa, malam diturunkannya Al-Quran. Wa ma adraka. Nah, ini ada kata-kata wa ma adraka ini Allah bertanya, pertanyaan ini jelas bahwa kandungan ayat disampaikan itu pasti juga berat. Isinya, intinya, maknanya begitu luar biasa. Karena Allah bertanya balik, wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah Anda apakah malam-malam yang penuh rahmat itu, malam kemuliaan itu? Dijawab oleh Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam qadar itu, malam takdir itu adalah pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita kali ke tahun, kurang lebih 83 tahun. Pada malam itu apa yang terjadi? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu turun malaikat rahmat, ribuan, miliaran, bahkan jutaan makhluk-makhluk Allah berupa malaikat-malaikat Allah. Warruhu, pimpinan Jibril alaihissalam. Min kulli amr, membawa segala macam urusan. Segala macam urusan sekarang yang akan datang direvisi semuanya. Berbagai macam urusan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, urusan-urusan itu. Salamun hiya hatta matla'il fajri. Turunnya malaikat-malaikat rahmat, pimpinan Jibril alaihissalatu wassalam, turun ke bumi menyalami mereka-mereka yang shaimin dan shaimat. Ada riwayat mengatakan mereka juga menyalami mereka yang tertidur pada malam itu. Sudah berniat mau bangun pada malam itu, tetapi mereka tertidur, juga mendapat salaman dari malaikat-malaikat rahmat, pimpinan Jibril alaihissalatu wassalam. Hatta matla'il fajri, sampai terbit fajar, sampai imsak, mereka masih memberikan salam dan menerima, mencatat segala macam urusan yang dimintakan oleh hamba-hamba Allah shaimin shaimat pada malam itu akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini bayangkan kalau setahun saja mendapat Lailatul Qadar sekali, maka umur kita bertambah 83 tahun. Kalau kita meninggal 70 tahun, sisanya berapa? Maka tetap otomatis kita adalah ahlul jannah. 10 tahun 830 tahun. 20 tahun 1000 lebih. 1070 sekian umat Muhammad itu. Maka dari sini dinyatakan bahwa umat Muhammad paling panjang umurnya dibanding umat-umat sebelumnya. Bergembira beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya saudaraku, sahabat-sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tanggal berapa? Kapan turunnya Lailatul Qadar?" Beliau menjawab, "Dulu saya diperlihatkan oleh Allah gelondongan apa itu Lailatul Qadar. Tapi Allah membuat saya lupa. Allah menjadikan saya lupa. Kalau saya sampaikan gelondongan hebatnya pada malam itu, maka umat akan berleha-leha pada tanggal yang bersangkutan. Maka kata beliau, carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil 10 hari terakhir." Baginda Rasul bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Apa kata beliau? Takhiru riwayatan.
amsitu Lailatul Qadri fil witri minal asyar. Kalian carilah, bangun dan cari, tunggu. Ya, tunggu dari sesudah tarawih itu sampai terbit fajar. Tunggu pada tanggal-tanggal ganjil. Fil fitri, tanggal ganjil minal asyar, berarti 10 hari terakhir. 17 dari Lauhul Mahfuz turun. Yap, Ramadan ke langit dunia. Dari langit dunia turun ke Rasulullah pada malam-malam ganjil 10 hari terakhir. Jadi kita mesti persiapkan tanggal berapa? 21, 23, 25, 27, 29. Bagaimana kalau saya mulainya? Kan ada yang bertanya, bagaimana kalau saya mulai? Mungkin ada yang, saya tidak menyebut golongan-golongan, ada yang lebih awal puasanya, ada yang terakhir atau yang kedua. Ya. Maka kita lengkapi saja sih, nggak usah pakai tunggu-tunggu tanggal-tanggalnya. Ya. Mari kita kebas, ya, kita hadapi betul-betul Ramadan ini dengan zikrullah, yaitu pada tanggal 21 hingga 30 malam daripada takbir. Insya Allah kita akan ketemu. Lebih gampangnya lagi, Rasulullah menuntun kita untuk senantiasa bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dari awal Ramadan senantiasa kita berdoa. Di bulan Sa'ban kita berdoa, ya, supaya kita mendapatkan Ramadan. Wa balighna Ramadan. Karena udah sampai Ramadan, kita juga berdoa supaya kita mendapatkan malam yang luar biasa ini. Malam yang paling hebat, yang pahalanya adalah lebih besar daripada 83 tahun. Ini malam-malam yang luar biasa. Kita upayakan pada tiap-tiap malam itu selalu senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa dari awalnya. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri fi hadhihi sanati wa min kulli sanah. Ya Allah, pertemukan saya dengan malam Lailatul Qadar di tahun ini ya Allah, dan setiap tahunnya ya Allah. Maka luar biasa umur kita yang panjang sampai 80 tahun, ditambah lagi 83 tahun umur kita, Masya Allah, kita bisa berumur 100 lebih, bahkan 200 tahun, bahkan 1000 tahun kalau senantiasa kita mendapatkan bulan Ramadan dengan 10 hari terakhir dan yang disebut dengan Lailatul Qadar ini. Betapa luar biasanya. Apa sih yang akan kita zikirkan? Apa yang kita akan baca? Ya, apa yang kita akan pohonkan kepada Allah pada 10 hari terakhir ini? Kita diminta oleh Allah supaya selalu berzikir kepadanya. Fazkuruni azkurukum, fazkuruli wala takfurun. Ingatlah kepada aku, kata Allah, maka aku akan ingat kepada kalian. Berterima kasihlah kepada aku, jangan kau kufur kepada aku. Jadi ini zikir. Apa zikir itu? Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Perbanyak zikir, ya, perbanyak zikir, dan utama-utama zikir itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Makanya tasbih sudah termasuk semua itu. Kita perbanyak banyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini diperbanyak hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Luar biasa. Kalimat ini akan menggoncangkan aras Allah Subhanahu wa taala. Maka kita baca kalimat-kalimat ini, tasbih, tahlil dan tahmid, takbir ini, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril, Jibril, turun kau berikan kepada hambaku yang berzikir seperti itu. Masya Allah.
Ikhwanul kiram, shaimin shaimat, warga madu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa surat Al-Qadar yang terjemahannya adalah, yang maknanya adalah malam kemuliaan, malam yang penuh berkah, sedangkan qadar itu sendiri secara harfiah takaran. Qaddara yaqdiru takdiran, artinya takaran, ukuran. Nasib kita minimal yang 4 itu akan diukur kembali, direvisi. Kita banyak-banyak berdoa karena semuanya akan direvisi oleh Allah, dievaluasi kembali. Ini orang ahli surga, tapi kok maksiat melulu? Dirubah aja dilah ahli neraka. Ini berbicara pertama tentang surga atau neraka. Kita ini sudah ditentukan oleh Allah SWT. Kapan ditentukannya? Kita adalah ahli neraka atau ahli surga? Pada masa di zaman azali, 4 bulan dalam kandungan udah ditentukan takdir kita masuk surga atau neraka. Pada malam qaddara yuqdiru takdiran, Lailatul Qadri, akan direvisi kembali umurnya. Kemudian surga atau neraka, kaya atau miskin, dan yang terakhir jodohnya. Siapa jodoh daripada soimin soimat ini? Nah, 4 perkara ini akan dirubah, dievaluasi kembali, direvisi. Ya. Ini tahun lalu si A ini umurnya pendek, tapi karena dia banyak sedekah, enggak jadi mati. Tidak jadi mati mereka. Tidak jadi mati. Akhirnya apa yang terjadi? Maka orang ini direvisi umurnya, diperpanjang. Dia benar-benar pada malam daripada Lailatul Qadar itu, dia sungguh-sungguh mohon kepada Allah sehingga umurnya yang ditakdirkan terlalu pendek direvisi kembali sekarang supaya umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan perbanyak silaturahim, perbanyak sedekah, maka Allah akan memperpanjang umurnya. Seperti itu. Jadi direvisi pada malam-malam yang ganjil ditentukan tadi. Lailatul Qadar, malam takaran, malam evaluasi. Ya. Begitupun kita yang kaya raya, udah ditentukan kita adalah memang dari sononya sudah kaya, tapi hidup kita foya-foya, ya, bermain maksiat, main perempuan, mabukan dan segala macamnya. Maka ditakdirkan pada malam ini adalah dia bankrupt, miskin. Ada yang miskin direvisi kembali karena dia orang miskin ini taat, hemat, dan selalu bersama pengusaha-pengusaha. Maka Allah takdirkan dirubah pada malam ini menjadi orang yang kaya raya. Perubahan-perubahan itu disebut dengan malam kemuliaan, ada Lailatul Qadar, malam revisi penentuan nasib-nasib kita. Kita zikir pada malam itu dengan sebanyak-banyaknya, mohon kepada Allah supaya nasib kita yang terbaik, akhir kita surga, kita akan menyupai Allah Subhanahu wa taala, umur kita yang panjang, jodoh kita yang kita harapkan tentunya yang soleh solehah, diperpanjang jodohnya dengan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ini persoalan nasib. Nasib bisa dirubah oleh doa. Umur yang pendek bisa panjang, ya. Yang miskin bisa kaya. Sebaliknya pun begitu. Kata Nabi apa? La yadul qadru illa du'a. Tidak akan ditolak, ya, takdir-takdir itu kecuali dengan doa. Maka mendoakan 4 takdir tadi, 4 nasib tadi akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti doa kita yang dimaksud. Maka perbanyak berdoa pada malam itu, selalu berzikir, kemudian berdoa
salat hajat, ya, salat taubat, dan berbagai macam salat laksanakan pada malam itu. Jangan pernah Anda berhenti dan lengah sampai terbit fajar, sehingga revisi, evaluasi malam kemuliaan itu, kecuali kita mendapatkan juga pahala 83 tahun atau 1000 bulan, juga doa kita, nasib kita akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan laporan malaikat-malaikat rahmat, juga pimpinan Jibril. Insyaallah dengan barakah Ramadan, syahrul maghfirah, kita akan mendapatkan ampunannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini kita akan memenangkan pertarungan melawan hawa nafsu. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, hikmah yang begitu luar biasa, ya, yang terdapat pada 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan, khususnya malam-malam ganjil, supaya kita memperoleh apa yang namanya Lailatul Qadar atau malam yang penuh keberkahan. Dari saya, saudaraku, warga Madu semuanya yang berkenan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah keliru adalah kehilafan saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.